Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan saya tentunya juga ditemani oleh sahabat saya, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jainuddin. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kali ini bahasan kita ini agak sedikit ngeri-ngeri sedap nih. Yang lagi viral. Ini ada berita yang lagi viral tentang Megatrust. Menakutkan. Banyak juga Pak Ustadz, banyak juga para netizen ini, Pak jamaah, Pak Ustadz, yang bertanya itu kepada saya, ini Pak Tung, tolong dong tanyain nih Pak Ustadz Danu mengenai Megatrust. Ini kok ngeri-ngeri sedap, harus bagaimana, ahlak apa, itu sampai begitu Pak Ustadz. Terus ada lagi di media-media itu pemberitaan harus menyiapkan tas, masukkan barang ini, barang-barang penting, siap-siap untuk kalau terjadi Megatrust. Nah itu kan sangat membuat orang pada ketakutan. Gimana nih Pak Ustadz menyikapi seperti ini Pak Ustadz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi semua yang terjadi semuanya itu atas kehendak Allah. Ya. Jadi semua atas izin Allah. Tidak ada kekuatan sama sekali. Ya, kita bagaimana ndak. Nah, yang harus kita fahami itu seperti ini. Ada orang tertentu yang meramalkan itu Megatrust itu akan terjadi. Kalau saya begini, iya, boleh-boleh aja. Tetapi kalau kita mau berpikir secara rasional seperti ini, dia kok membicarakan Megatrust itu kok begitu hebat, padahal itu bisa menjadikan masyarakat itu kebingungan. Bisa nggak itu Megatrust itu dihembuskan orang tertentu agar negara kita yang lagi anget-angetnya di titik-titik tertentu itu terhipnotis dengan Megatrust? Pernah dan seringkah memprediksi gempa-gempa biasa? Itu ringan kok pertanyaan saya. Gempa baru tahu sih. Nah, kalau ada gempa baru tahu, dia baru nyerocos ngalor ngidul, kan gitu nih. Iya, betul. Nah, dia aja yang gempa biasa aja nggak bisa memperkirakan. Lah kok Megatrust itu dari mana? Itu dari mana dia bisa ini kan lempeng ini, lempeng itu. Iya, lempeng ini, lempeng itu sebelum kamu lahir itu sudah ada lempengan itu gitu loh. Ceritanya. Jadi kalau saya itu umpamanya bercerita lebih ringan gini, kayaknya ini menurut saya ya, kayaknya umpamanya gempa di Jogja yang seperti itu yang cukup lumayan parah lah. Untuk seperti itu berikutnya atau lebih dari itu, insya Allah mudah-mudahan tidak. Kenapa begitu ya Pak? Gini, karena kalau waktu ini dekat dengan Duhon, yang lebih ngeri itu malah Duhonnya, bukan Megatrustnya sebenarnya. Megatrust itu kalau umpamanya kena beneran, ini hanya umpama, walaupun saya tidak menyetujui ya. Amin. Ya, ini gempa Megatrust di daerah selatan, di daerah mana? Itu kalau ada gempa, negara kok nanti yang bantu. Bisa aja dananya utuh kalau tidak ada yang korupsi. Lo kan gitu. Betul. Kan gitu. Iya. Insya Allah menurut saya loh ya. Kan gitu ya. Iya, betul. Nah, di sini nggak usah khawatir istilahnya. Allah tidak akan memberikan ibaratnya musibah itu yang memang hanya mengenai rakyat-rakyatnya saja, itu yang nggak terlalu lah. Nanti yang diincar itu juga yang pemimpinnya juga, kan gitu ya. Nah, di titik ini menurut saya, ramalan bukan, ini menurut saya, prediksi saya, subjektivitas saya itu begini. Kayaknya Duhon dengan Megatrust itu lebih ngeri Duhon sebenarnya. Wah, ini
Megatrust itu bisa aja nanti banyak dari saudara-saudara yang memberi makanan dan sebagainya. Gempa itu kan begitu. Ada bantuan. Tetap ya, ada bantuan, bener, kan bener. begitu ya. Tetap ada bantuan. Tetap itu secara sosial itu jelas kok. Ya. Tapi kalau Tuhan, Siapa yang mau bantu? siapa yang mau bantu? Listrik mati, Pak. Semuanya mati dan sebagainya dan Semuanya sebagainya. Sudah semuanya nggak bisa makan, Dajjal datang. Nah, gimana coba? Nah, ini menurut saya, bodohnya saya aja, maksud saya itu cara berpikir yang biasa. Kalau memang mereka itu yang memprediksi ada megatrust, coba kemarin ada gempa yang di daerah Laut Utara, di daerah Batang, dia memperkirakan nggak? Padahal dekat dengan kantornya. Nggak bisa. Kalau ini megatrust ini 200 tahun, ya kamu kan hanya prediksi aja, atau kamu hanya meramal aja. Megatrust ini, kalau kamu bisa memprediksi gempa-gempa kecil di titik-titik tertentu, dan itu tepat, disitulah saya boleh mau percaya sama kamu bahwa megatrust itu bisa terjadi. Tapi kalau kamu nggak mampu memprediksi gempa-gempa di Jawa aja lah, nggak usah yang aneh-aneh. Di Jawa aja udah nggak bisa diprediksi, ya udah nggak usah ngomong. Kecuali kalau mau ngomong, lah saya kan disuruh ngomong seperti itu. Nah, ini. Nah, inilah salah satu cara berpikir. Ayo teman-teman, saudara-saudara, nggak usah mikirin megatrust. Boleh semuanya itu kita serahkan sama Allah Ta'ala, boleh. Tetapi menurut pemikiran saya, insya Allah nggak terjadi, insya Allah. Amin, amin. Insya Allah nggak terjadi. Gitu dia. Insya Allah loh ya, ini insya Allah saja. Amin. Insya Allah. Karena saya juga mendoakan insya Allah nggak terjadi. Amin. Jadi umpamanya ada orang seperti itu, tanyain aja, loh kamu nggak memprediksi ini loh, itu kan hubungannya dengan megatrust, loh kok sahmu di sini hubungannya dari mana? Kan gitu. Dulunya kan jarang gempa, dan kenapa akhir-akhir ini gempa? Iya. Nah, dia kan nggak bisa. Prediksi kayak apa nggak bisa. Kalau saya diceritain, loh itu gempa itu di seluruh dunia sebenarnya itu adalah cara Allah menggeser lempengan-lempengan bumi, minyak dan gas yang gampang meledak ini nanti menyatu. Oh, mau diledakkan, Pak Ustaz? Lah, kan kiamat mau dekat lah, mau apa terusan? Ini proses. Kan proses sebenarnya, proses seperti itu. Ini lebih ngeri dari megatrust. Lah, iya. Ini kan proses, semuanya digerak, gerak. Kan main puzzle itu kan seperti itu, yang gerakin siapa? Ya Allah beserta malaikat-malaikat yang memang disuruh yang menjaga lapisan bumi ini, lapisan bumi ini, lapisan bumi ini. Begitu. Kecuali kalau kenal dengan salah satu malaikat penunggu lempengan lah, itu boleh lah ya. Dikasih bocoran. Dikasih bocoran mamanya. Kan sama seperti ada malaikat yang di daerah neraka, kemudian dia kenal sehingga dikasih bocoran api neraka bisa dipadamkan. Nah itu boleh lah kalau memang kenal, kan gitu. Kalau memang nggak kenal ya jangan ngomong. Kan kasihan yang lain, kan gitu ya. Jadi ayo belajar, jangan bicara yang membuat pikiran saudara kita lain itu malah kalut ya. Kalut, jangan. Anak saya juga nanya itu, Pak, ini ada megatrust gimana? Oh, ya? Katanya yang paling besar di Jogja. Saya juga Anak yang mana? yang pertama. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Tapi kalau memang tahu ya, itu anak kemarin sore, nggak ada masalah. Saya dianggap anak kemarin sore, kan gitu ya, nggak ada masalah. Jadi kenapa? Ya nanti kita lihat di akhiratnya kelak, kan gitu aja. Jadi nggak ada masalah. Cuma ayolah berpikir, teman-teman beriman, sedulur-sedulur beriman, ayolah kita berpikir. Kalau beliau itu bisa paham gempa-gempa yang kemarin-kemarin yang kecil-kecil di Jogja lah, di Batang lah, di Bali lah, di daerah Jawa Timur, di Tuban dan sebagainya, itu dia sudah memperkirakan. Baru saya angkat jempol, 4 jempol saya angkat deh. Kalau dia itu tidak memperkirakan dan hanya melempem, dia janganlah ngomong seperti itu. Ya, kasihlah contohnya, mamanya ya bagi seluruh beriman, kuatkanlah iman, kuatkanlah tauhid, kemudian tambahkan amal soleh, kuatkan sama Allah Ta'ala iman kita kepada Allah Ta'ala, kemudian kerjakan sunnah-sunnah Rasulullah terus menerus. Nanti yang akan menolong Allah kok. Nanti yang menolong Allah, bukan mereka, bukan.
Iya. Mereka-mereka yang saat ini ada mempunyai kuasa, ya memang kuasa di dunia, ya di dunia. Tapi nanti kalau sudah turun benar-benar namanya Tuhan, baru mereka keleleran. Ngurusi pilek aja nggak bisa besok. Ngurusi pilek aja nggak bisa. Ngurusi sakit perut aja nggak bisa. Sakit perut saya kenapa ya nggak taunya nggak makan seminggu lah, nggak tahu dia. Bener. Seperti itu. Jadi ayolah, saya bukan mau meremehkan beliau-beliau yang hebat di situ, ndak, cobalah ya di apa namanya, coba sekarang bilang jangan megatrust, besok sekitar tanggal sekian sampai sekian ada gempa daerah sini, cobalah begitu. Mulai hari ini. Nanti kan kalau memang betul, oh betul. Nanti besok ada gempa di daerah sini, bolehlah kan gitu. Nah, yang harus kita ketahui adalah apa? Satu, Indonesia. Yang kedua, Jepang. Jepang itu hampir setiap saat itu gempa. Betul, itu nggak bisa diprediksi. Jadi apalagi prediksi, Jepang aja nggak bisa memprediksi loh gempanya kapan, kan gitu. Indonesia ini loh, alatnya aja, hanya alat di titik itu aja udah berani bilang megatrust 200 tahun, 300 tahun atau janganlah ngomong seperti itu. Ya, kalau lintasan apa namanya planet atau lintasan komet boleh, karena itu memang berputar, dihitung dengan waktu. Kenapa orang-orang pintar itu bisa memprediksi? Bisa kan dihitung. Nah, kalau gempa, apanya yang dihitung? Jadi insya Allah seluruh beriman, serahkan sama Allah Ta'ala. Insya Allah gempa megatrust ini bisa aja untuk memicu suatu pergerakan kekisruan baru dari sebenarnya sesuatu yang terjadi di negara kita. Yang mana? Saya juga nggak tahu. Karena kalau memang dia itu gembar-gembar megatrust, lah gempa yang kemarin-kemarin kok nggak diomong-omongin kan gitu ya. Gempanya di mana? Sebenarnya titiknya ada gempa itu. Gempa di mana nih? Ya daerah di Jakarta lah, gempa terus sebenarnya. Gempa terus. Cuma itu mau diredam gempa Jakarta, dimunculkanlah megatrust. Itu gempa terus di Jakarta itu sebenarnya. Dan sekarang itu gempanya itu sudah mengaduk-aduk Indonesia sebenarnya. Loh, gempa apa itu? Gempa psikologis. Bener. Gempa psikologis saat ini. Nah, itu sudah, makanya dimunculkanlah seperti gempa beneran nantinya. Ya, semua ini kita tidak tahu, makanya kita serahkan sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadikan bagi sedulur-sedulur beriman tidak usah terlalu khawatir. Kalau memang dekat dengan Jogja, ya nggak apa-apa lah. Jogja selalu ditakut-takutin. Kan gitu ya. Jogja selalu ditakut-takutin. Ya nggak ada masalah lah itu. Nah, ada apa dengan Jogja, kan gempa kok di Jogja jatuh, ya monggo ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu ilmu baru, cara berpikir yang logik sebenarnya itu. Jadi jangan menanggapi seperti itu. Biarkan mereka itu berbicara yang kelihatannya itu saintis, tapi sebenarnya yang nggak tahu juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pereda hati sedulur-sedulur beriman, dan nggak usah terlalu dikhawatirkan. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab dari saudara beriman yang lain untuk hal-hal tentang megatrust. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya ini. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang berita yang lumayan viral lah, dan juga banyak sedulur beriman yang bertanya tentang megatrust. Mudah-mudahan ini bisa memberikan ketenangan lah buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga apa yang disampaikan beliau bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.